ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Agar tidak salah. Karena banyak pendakwa yang hafal Al-Quran, hadits, tapi membolehkan mengatakan Allah ada di mana-mana, mencela pemerintah, ada yang membuat konsep masjid gaul. Ya. Baik. Sebenarnya kriteria guru itu sudah lama diterangkan oleh para ulama. Ya, sudah lama diterangkan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat-isyarat, ketentuan-ketentuan. Ilmu itu diambil dari siapa? Andai kata bukan di sesi tanya jawab, saya akan uraikan banyak dalil tentang hal itu. Tapi saya beri kesimpulan. Guru yang kita ambil ilmu darinya ada 4 kriteria. Yang pertama, guru ini harus bagus akidahnya, lurus akidahnya. Keyakinan dia sesuai dengan keyakinan Nabi dan para sahabatnya. Iya. Dan akidah itu, keyakinan itu adalah hal yang disepakati. Diwarisi dari masa ke masa. Diwarisi dari masa ke masa. Jadi guru itu harus sesuai dengan keyakinan Nabi dan para sahabat. Iya. Jadi kalau di masa sekarang ini, ada yang mengajar ribut-ribut. Sana mengatakan Allah di mana-mana. Sananya lagi mengatakan Allah itu dia bisa menyatu di mana-mana. Yang sananya ahli sunnah mengatakan Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Mengajar ribut dengan ucapan ini, ucapan itu. Mudah caranya sebenarnya kalau mau menghadapi mereka. Caranya bagaimana? Tanya aja kepada mereka. Kalian ini menghormati Imam Ahmad? Pasti dia katakan iya. Kalian hormati Imam Syafi'i? Pasti mereka katakan iya. Kalian hormati Imam Malik? Pasti mereka katakan iya. Kalian hormati Imam Abu Hanifah? Pasti mereka katakan iya. Kalian hormati Imam Al-Bukhari? Pasti mereka katakan apa? Iya. Baik. Kita tidak usah ke bawah. Kita ke atas saja ini. Imam-imam ini saja. Kita lihat bagaimana akidah, keyakinan imam ini. Itu yang kita pegang. Tidak usah lihat kepada yang di bawah. Abul Hasan Al-Asy'ari, Abul Mu'ali Al-Juwaini, dan seterusnya. Tidak usah lihat ke bawah. Lihat di atas ini. Ini disepakati keimaman mereka. Itu akidah mereka semuanya sama. Bersepakat di atas hal yang sama. Tidak ada satu huruf pun di pembahasan akidah mereka berbeda. Iya. Jelas ya? Maka kalau dipegang dari keyakinan para as-salaf, keyakinan para imam ini, itulah sebab persatuan. Nah, nanti guru yang mencocoki Imam 4 pada akidahnya dan para sahabat, para tabi'in dan seterusnya, itulah guru yang kita mengambil ilmu darinya. 1. Kriteria yang kedua dari seorang guru ini harus lurus manhajnya. Manhajnya bagaimana? Dia mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah, sesuai dengan jalannya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu manhaj namanya. Jadi kalau ada guru, dia cuma mengandalkan akalnya, logikanya, dia memahami Al-Quran dan hadits dengan pemahaman dia sendiri, bukan dengan pemahaman para sahabat, itu bukan guru yang kita mengambil ilmu darinya. Jangan merasa sok pandai. Ya, hafal Quran. Paling kalau hafal hadits juga berapa hadits yang dia hafal. Imam Al-Bukhari saja itu dia hafal ratusan ribu hadits. Jangankan hadits yang sahih, hadits yang lemah saja ratusan ribu beliau hafal hadits yang lemah. Untuk apa hadits yang lemah ini dihafal? Supaya kalau ada yang menipu bahwa ini hadits sahih, beliau tahu itu hadits lemah. Tidak bisa dikelabui. Jelas ya? Bersamaan dengan itu, Imam Al-Bukhari punya guru lebih dari 1.000 orang. Dia tidak memahami dengan pemahaman sendiri. Dia itu mengambil dari guru, gurunya mengambil dari guru, mengambil dari sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu beragama. Agama ini bukan dari kantong sendiri. Seorang mengambil pemahaman agama, dia harus
mewarisinya. Sampai hari ini, alhamdulillah, ilmu Nabi itu terwarisi hingga hari ini. Kita mengambil dari guru-guru kita, itu semuanya dengan sangat bersambung, pemahamannya pun sama dengan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para imam, para ulama yang berjalan di atas hal tersebut. Baik, itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, disyaratkan guru itu adalah seorang penasehat di tengah umat. Orang yang menghendaki kebaikan untuk umatnya. Cinta kebaikan untuk umat. Ikhlas dia dalam menyampaikan ilmu. Bukan menghendaki dunia. Dia menyampaikan sesuatu bukan karena dia masalah dengan orang lain. Ya, bukan karena ketidaksukaan dengan orang lain. Tapi dia sampaikan sesuatu memang ikhlas. Dia cinta kebaikan untuk si murid. Dia ingin si murid ini masuk surga. Dia ingin si murid ini terhindar dari api neraka. Nah, itu seorang guru yang baik. Kemudian yang keempat, dari kriteria seorang guru, dia harus menekuni bidang ilmu yang diajarkan. Ya, dia mengajar di bidang ilmu apa? Kalau ilmu bahasa Arab, maka dia harus menekuni ilmu bahasa Arab yang diajarkan. Ya, makanya setiap ilmu itu diajarkan bidang apa ditanya. Ya, guru ini pernah mengambil ilmu di mana? Dia belajar di mana? Supaya terlihat asal usulnya. Ya, kalau sekarang ini repot ya. Yang namanya ulama itu sekarang, ya orang-orang jadi bingung. Siapa yang dibilang ulama? Ya, kemarin-kemarin tidak dikenal. Tiba-tiba karena banyak tampil di sana sini, bisa orasi memimpin massa. Ya, sudah banyak takbir memimpin orang. Tiba-tiba jadi ulama. Baca ayat Al-Quran saja salah-salah. Ini yang merepot, membuat apa? Membuat jadi sangkaan manusia terhadap ilmu itu menjadi jelek. Akhirnya subhanallah. Ini namanya kita sendiri bisa merusak agama Allah Subhanahu wa taala. Dan cukuplah itu sebagai dosa yang sangat besar. Begitu 4 kriteria di dalam ilmu, semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik.